Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali rekan, teman, saudara dimanapun berada saudari. Semoga diberi kesejahteraan, rahayu, 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 kinayungan panjang umur, selalu sehat, dilimpahkan rezeki yang melimpah, berkah barokah nggih. Pada kesempatan hari yang baik, untuk hari kemarin teman kita sudah selesai ya, kelar untuk cerita sejarah Majapahit. Abad kejayaan dan lain-lain begitu. Nah, seperti yang saya katakan, untuk kemarin kita lanjut ke cerita sejarah peradaban ing Jawi Kulon atau Jawa Barat ya. Jadi Gunung Slamet dan sejarah Kerajaan Galuh. Kemarin kita sudah sampai ke karya seni modern ya teman-teman, untuk kerajaan yang terinspirasi dari kisah Majapahit begitu, Sumpah Palapa, Mapati, Gajah Mada. Nah, sekarang kita masuk Gunung Slamet dan sejarah Kerajaan Galuh Purba. Saat ini saya kutip dari sindonews.com. Oke, gitu teman. Ini ditulis oleh Hasan Kurniawan, beliau yang menulis pada Kamis 8 Mei 2014. Ya, semoga diberi kesehatan beliau ya, Bapak Hasan Kurniawan. Oke, kita mulai teman. Kita sedikit tengok-tengok ini, berawal dari ini ya. Mengutip peradaban, kisah peradaban di Jawa Barat dengan kerajaan-kerajaan Galuh dan Pajajaran tentunya. Kita akan sampai ke sana. Langsung saja nih. Kita langsung baca ya untuk referensi. Semoga menjadi referensi dan bermanfaat untuk kita semua dan generasi muda. Oke. Gunung Slamet dan sejarah Kerajaan Galuh Purba dari sindonews.com ya. Gunung Slamet merupakan gunung api tertinggi kedua di Pulau Jawa dan terbesar di Jawa Tengah. Gunung ini berada di daerah perbatasan 5 wilayah terdiri dari Kabupaten Brebes, Banyumas, teman, Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita teman itu berada di Kabupaten Banyumas. Kaki Gunung Slamet itu meliputi 5 kabupaten. Oke. Berdasarkan catatan sejarah Belanda Van der Meulen, pada abad ke-1 Masehi terbentuklah Kerajaan Galuh Purba di Gunung Slamet. Nah, inilah kerajaan pertama dan terbesar di Jawa Tengah, teman. Para pendiri Kerajaan Galuh Purba itu merupakan pendatang yang berasal dari Kutai, Kalimantan Timur, sebelum periode Kerajaan Kutai Hindu dan zaman Pra-Hindu. Gitu. Dari Kutai, Kalimantan Timur, sebelum periode kerajaan Kutai Hindu dan zaman Pra-Hindu. Oke, jelas ya teman. Para pendatang itu pertama menginjakkan kakinya di Cirebon, lalu masuk ke pedalaman dan berpencar. Oke. Sebagian dari mereka ada yang menetap di sekitar Gunung Cermai, Gunung Slamet, dan lembah Sungai Serayu. Mereka yang menetap di sekitar Gunung Cermai mengembangkan peradaban Sunda, sedang yang berada di Gunung Slamet mendirikan Kerajaan Galuh Purba. Dari kerajaan inilah, maksudnya Kerajaan Galuh Purba yang ada di Gunung Slamet ya, para penguasa, raja-raja di Jawa terlahir. Wow, ini mungkin belum banyak dikenal ya oleh teman-teman dan kita. Jadi peradaban yang ada di Gunung Slamet, Kerajaan Galuh Purba, dari kerajaan inilah para penguasa, raja-raja di Jawa terlahir. Begitu teman. Kerajaan Galuh Purba bertahan hingga abad ke-6 Masehi dengan wilayah kekuasaan yang meliputi daerah Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Kedu, Kulon Progo, dan Purwodadi. Wow, luas ya teman-teman ya. Oke. Berdasarkan prasasti Bogor, pamor Kerajaan Galuh Purba sempat mengalami penurunan saat dinasti Sailendra ya di Jawa Tengah mulai berkembang pusat kota Kerajaan Galuh Purba serta pindah ke Kawali dekat Garut. Oke. Di sini kerajaan pertama di Jawa Tengah. Kerajaan pertama di Jawa Tengah itu mengganti namanya menjadi Kerajaan Galuh Kawali. Inilah zaman kemunduran Kerajaan Galuh Purba. Gak tahu Garut udah Jawa Barat ya teman. Oke. Jadi perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat menjadi Galuh Kawali begitu. Pada saat itu
Di wilayah timur berkembang kerajaan Kalingga yang konon merupakan kelanjutan dari kerajaan Galuh Kalingga, sebuah kerajaan di wilayah Galuh Purba. Jadi berpencar anak keturunan dari sini lalu membangun kerajaan. Di barat adalah Galuh Kawali, lalu di timur adalah Kalingga begitu. Ini sebelum era Majapahit teman, lebih tua lagi. Kalau kemarin kita dari Majapahit, peradaban sekitar 1300 Masehi, ke sini. Kalau ini lebih. Tadi kita jelaskan adalah dari 1 meter bentuklah kerajaan 1 Masehi teman. Berdasarkan catatan sejarah Belanda Van der Meulen, pada abad ke-1 Masehi terbentuklah kerajaan Galuh Purba. Luar biasa, 1 Masehi teman. Lanjut. Nah, pada saat itu di wilayah timur berkembang kerajaan Kalingga yang konon merupakan kelanjutan dari kerajaan Galuh Kalingga, sebuah kerajaan di wilayah Galuh Purba. Galuh Purba wilayah Gunung Slamet ya teman. Sedangkan di wilayah barat berkembang kerajaan Tarumanegara yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Salakanegara. Pada saat Purnawarman menjadi Raja Tarumanegara, kerajaan Galuh Kawali berada di bawah kerajaan Tarumanegara. Oke, jadi saat berkembang kerajaan Salakanegara, pada saat Purnawarman menjadi Raja Tarumanegara, kerajaan Galuh Kawali berada di bawah kerajaan Tarumanegara. Jadi keturunan yang dari Galuh Purba sini mendirikan Galuh Kawali, berkembang tapi di bawah kerajaan Tarumanegara dari barat ya. Oke, lanjut teman. Kerajaan Galuh adalah suatu kerajaan Sunda di Pulau Jawa yang wilayahnya terletak antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Sungai Ciserayu, juga Cipamali, Kali Brebes di sebelah timur. Kerajaan ini adalah penerus dari kerajaan Kendan bawahan Tarumanegara. Oke, lanjut. Sejarah mengenai kerajaan Galuh ada pada naskah kuno Cerita Parahyangan, suatu naskah berbahasa Sunda yang ditulis pada awal abad ke-16. Dalam naskah tersebut, cerita mengenai kerajaan Galuh dimulai waktu Rahyang Tari Medang Jati yang menjadi Raja Resi selama 15 tahun. Selanjutnya kekuasaan ini diwariskan kepada putranya di Galuh, yaitu Sang Pratikandayun. Oke. Saat Linggawarman, Raja Tarumanegara yang berkuasa dari tahun 666, meninggal dunia pada tahun 669, kekuatan Tarumanegara jatuh ke Sri Maharaja Tarusbawana. Nah, itu menantunya dari Sundapura ya teman. Salah satu wilayah di bawah Tarumanegara karena Tarusbawana memindahkan kekuasaan Tarumanegara ke Sundapura, pihak Galuh dipimpin oleh Pratikandayun berkuasa dari tahun 612 memilih untuk berdiri sebagai kerajaan mandiri. Begitu teman. Adapun untuk berbagai wilayah, Galuh dan Sunda sepakat menjadikan Sungai Citarum sebagai batasannya. Mempunyai 3 anak lelaki. Pratikandayun mempunyai 3 anak lelaki. Rahyang Sempakwaja menjadi Resi Guru di Galunggung. Rahyang Kidul jadi Resi di Denuh. Dan Rahyang Mandi Minyak setelah menguasai Galuh selama 90 tahun. Wah, lama, selama 90 tahun ya. 612 sampai 702. Ini maksudnya? Oke, iya benar. 612 sampai 702. Pratikandayun diganti oleh Rahyang Mandi Minyak, putra bungsunya, sebab kedua kakaknya menjadi Resi Guru. Gitu teman. Dari Nai Pawahaji Rababu Sempakwaja mempunyai 2 anak, Damunawan dan Purbasora. Akibat tergoda oleh kecantikan iparnya, Mandi Minyak sampai tersesat ke perbuatan nista sampai melahirkan Sena atau Sang Salah, dalam kurung ya, Sang Salah. Jadi karena melakukan kesalahan begitu. Sedangkan dari istrinya Dewi Parwati, putra dari Ratu Sima dan Raja Kartikeya Singha,
Mandi Minyak mempunyai putra perempuan, berarti putri ya maksudnya, yang bernama Sannaha. Sannaha dan Sena lantas menikah dan mempunyai putra yang bernama Rakreyan Jambri atau disebut Sanjaya. Kekuasaan Galuh yang diwariskan pada Mandi Minyak 702 sampai 709 kemudian diteruskan oleh Sena karena merasa punya hak mahkota dari Sempakwaja. Demunawan dan Purbasora merebut kekuasaan Galuh dari Sena tahun 716. Akibat terusir, Sena dan keluarganya lantas mengungsi ke Merapi di sebelah timur dan menikah dengan Dewi Citakirana, putra dari sang resi Pad Mahariwangsa, Raja Indraprahasta, raja dari Indraprahasta. Oke teman-teman, sampai di sini ya kita. Mungkin untuk nama-nama di era ini abad yang sangat luar biasa ya, peradaban dari zaman 1 Masehi dan kesini. Jadi kita masih asing untuk nama-nama pemimpin atau raja-raja di sana. Besok mungkin kita lanjut sampai ke kerajaan hingga sampai Galuh atau Kesultanan Cirebon, mungkin kita akan lebih mengenal lagi. Nah, ini untuk referensi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sejahtera, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.